Kita belajar firman Tuhan sekarang ini. Ayat yang kita akan pakai dari Yeremia. Bentar ya. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita boleh belajar bersama-sama lagi. Saudara dari LP, bersyukur kepada Tuhan. Para kalapas, pemimpin di lapas masing-masing memberi kesempatan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kalapas yang memberi saudara kesempatan, saudara binaan untuk belajar bersama-sama. Dan kita yang di luar serius kita belajar untuk mengenal isi hati Tuhan ini dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang pertama kita baca dari Yeremia 1 ayat yang ke-8. Yeremia 1 ayat yang ke-8. Judul yang kita pakai untuk belajar, ya belajar untuk menghormati atau melibatkan, menghargai Tuhan dalam hidup kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan prinsip ini. Ya, nggak apa-apa Pak Yogo, terima kasih. Kita lihat Yeremia 1 ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Wih, ini ngeri saudara. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Saudara, ini menyedihkan sekali. Kalau kita melihat hidup seperti ini, jangan terjadi dalam hidup kita. Lihat 3 golongan ini. Dan ini semuanya adalah pemimpin. Ngeri sekali. Ya, golongan siapa saja yang dapat teguran ini? Yang pertama, para imam. Yang kedua, para gembala. Yang ketiga, para nabi. Maaf, ini semuanya adalah pemimpin-pemimpin. Ini semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Imam, gembala, dan nabi. Tetapi mereka menyedihkan sekali. Apa yang mereka buat? Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka tidak merasa perlu Tuhan. Mereka tidak merasa perlu pimpinan Tuhan. Berarti dalam hidup mereka sedang mencari jalan sendiri dan mengikuti kehendaknya sendiri. Saya baca terjemahan Indonesia, apa ini? Saya lupa lagi ini istilahnya. Indonesian Modern Bible. Ya, dari Pak Marquez dari Timor Leste. Yeremia pasal 2 ayat 8. Orang-orang yang melaksanakan hukum. Nah, itu kita, umat, ya, yang melaksanakan hukum. Saudara kedengarannya, kok bagus melaksanakan hukum. Ternyata, wah kacau sekali ini. Yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Bahaya sekali. Oke, ini Indonesian Modern Bible. Saya baca, para imam tidak berkata, di manakah Yahweh? Bahkan mereka yang memegang Taurat, pegang Taurat, tidak mengenal aku. Para pemimpin juga telah memberontak terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal dan telah mengikuti hal yang tidak berguna.
Saya akan baca dari dua terjemahan yang lain, AYT dan BIS. Maka itu mari masing-masing kita tanya di hidup kita. Sampai hari ini, seberapa jauh kita merasa perlu Tuhan. Sehingga untuk apa saja yang kita kerjakan harus melibatkan Tuhan. Selalu cek hidup kita. Seberapa besar kita merasa merindukan Tuhan dalam hidup ini. Disitulah kita akan tahu arah jalan hidup kita kemana. Saudara, maafkan saya tidak hanya berkata untuk yang di LP, tapi untuk kita semua. Ya, perhatikan, sebelum kita melakukan kejahatan, dengarkan, sebelum kita melakukan kejahatan atau melakukan apa saja, nggak cuma kejahatan, pasti ada satu suara, ada satu perintah, ada satu impresi. Apa impresi itu ya? Sesuatu yang masuk ke pikiran kita. Saya ulangi, sebelum kita melakukan apa saja, baik yang baik maupun yang salah, baik yang benar maupun yang jahat, sebelum kita melakukan apa saja. Setuju nggak kalau saya katakan pasti kita sedang mengikuti satu suara, satu perintah, satu impresi. Maka itu kita memutuskan untuk mengikuti perintah itu. ILT yang ketiga, para imam tidak berkata, di manakah Yahweh? Bahkan mereka yang memegang Torah tidak mengenal aku. Dan para gembala telah memberontak terhadap aku. Dan para nabi bernubuat demi Baal. Dan telah mengikuti apa yang tidak berguna. Nah, terima kasih. Ini AYT. Imam-imam tidak bertanya, di manakah Yahweh? Orang-orang yang memegang hukum Taurat tidak mengenal aku. Para gembala memberontak melawan aku. Para nabi bernubuat demi Baal dan berjalan mengikuti hal-hal yang tidak berguna. BIS, para imam tidak ada yang bertanya, di mana aku? Tuhannya. Para penegak hukum pun tidak tahu siapa aku. Para penguasa memberontak terhadapku atas nama Baal. Para nabi berbicara dan menyembah berhala yang tak berguna. Saudara, mari kita perhatikan kalimat terakhir ini ya di ayat 8. Lagi sekali jangan ada yang tersinggung kalau saya katakan ini. Semua yang kita kerjakan, baik maupun betul, benar maupun salah, jahat ataupun baik, itu semua tergantung kita ini memilih mengikuti hal-hal yang berguna atau hal-hal yang tidak berguna. Saya percaya setuju kalau saya katakan ini. Kalau kita mengikuti hal-hal yang berguna, pasti hasilnya adalah hal-hal yang berguna bagi banyak orang dan bagi diri kita sendiri. Betul toh? Saya ulangi, kalau hidup kita mengikuti hal-hal yang berguna, pasti hasilnya hal-hal yang berguna. Dan hal-hal yang berguna itu pasti bermanfaat, berguna untuk banyak orang di sekitar kita, juga untuk diri kita dan keluarga kita. Karena hal-hal yang berguna yang kita lakukan. Maka itu tolong perhatikan teguran Tuhan lewat Yeremia 2 ayat 8. Kepada siapa kita memberi tempat
untuk mempengaruhi hidup kita. Siapa yang lebih kita perlukan, kita butuhkan dalam hidup ini? Kalau tadi para imam, para nabi, para gembala, aduh, ditegur karena mereka hidup maunya sendiri. Tidak pernah merasa perlu Tuhan. Tidak pernah melibatkan Tuhan. Nggak pernah bertanya. Semua dikerjakan sendiri dengan kemauan sendiri. Maka itu terjadi hal-hal yang jahat. Nah padahal, saudara perhatikan, padahal Papa menyediakan hal yang luar biasa. Coba kita baca ayat yang ke-7. Ya. Mundur. Ayat 7. Begini. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur. Yeremia 2 ayat 7. Untuk menikmati buahnya. Dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk ke tanah itu, maksudnya kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Nah ini loh saudara, hidup yang merasa tidak membutuhkan Tuhan, hidup yang tidak menghargai Tuhan, sehingga tidak pernah melibatkan Tuhan. Semua kita putuskan sendiri menurut kemauan keinginan kita. Padahal Bapa di surga sudah menyediakan tanah yang subur, tanah yang keberkatan. Tapi kita najiskan tanah itu. Nah maka itu penting sekali dalam hidup kita saudara. Kita itu selalu menanyakan bagaimana perjalanan iman kita, bagaimana perjalanan hidup kita. Terus melibatkan Tuhan supaya apa yang Papa janjikan itu tetap kita bisa nikmati. Terjemahan BIMK, ke negeri yang subur ku antar mereka untuk menikmati hasil-hasil dan segala yang baik di sana. Tapi di situ tanahku mereka najiskan dan milikku mereka jadikan sesuatu yang menjijikkan. Oh ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Nah jadi dari sini kita melihat saudara, kalau kita salah. AYT, terima kasih. Ayat, aku membawamu ke suatu negeri yang subur untuk menikmati buah-buah dan hal-hal baik yang dimiliki tanah itu, negeri itu. Akan tetapi ketika kamu masuk, kamu menajiskan tanahku dan menjadikan milik pusakaku suatu kekejian. BIS, ke negeri yang subur, ku antar mereka untuk menikmati hasil-hasil dan segala yang baik di sana. Tetapi di situ tanahku, oh kok hilang? Ya udah, keputus ya. Saya baca yang dari Banjarmasin, dapat kiriman Amplified. I brought you into a plentiful land. Plentiful itu sangat subur. To eat its fruit and enjoy its good things. Oh, Reta, terima kasih ya. Jadi aku ini bawa kamu ke tanah yang ke tanah yang penuh dengan buah-buahan. Aku perintahkan kamu untuk menikmati buah-buah itu dan hal-hal yang baik. Tapi but you came and defiled. Tapi kamu masuk lalu merusak, mencemarkan tanahku
And you made my inheritance repulsive. Dan kamu mengobrak-abrik merusak tanah warisanku. FAYH. Aku membawa mereka ke tanah yang subur untuk menikmati hasilnya yang berlimpah-limpah. Dan segala yang baik daripadanya. Tapi mereka memenuhi tanahku dengan dosa serta kenajisan. Aduh Tuhan. Dan menjadikannya sesuatu yang menjijikkan. Saudara, mari kita bertobat untuk hal ini. Jadi pada awalnya Papa itu menyediakan semua yang baik. Tapi kita yang salah. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Setelah kita baca 2 ayat ini, Yeremia 2 ayat 7 dan 8, maka ambillah keputusan dan vonis diri sendiri. Saya ulangi, ambillah keputusan dan vonis diri sendiri. Terjadi apa saja yang tidak baik di hidup kita dan keluarga kita, di bisnis kita, di semua area kehidupan kita, termasuk kesehatan kita yang terganggu. Setelah kita renungkan 2 ayat ini, Yeremia 2 ayat 7 dan 8, berarti yang salah itu kita. Karena Papa sudah menyediakan semuanya itu yang baik. Ketika kita dibawa masuk ke tanah yang subur, tanah yang diberkati, aduh, kita merusaknya dengan semua kejahatan dan dosa yang kita lakukan. Nah, jadi jangan salahkan Tuhan. Ini perkara serius dalam hidup kita. Tapi ini kebaikan Papa. Sehancur apapun yang kita alami sekarang. Dengarkan kalimat ini. Sehancur apapun yang kita alami sekarang. Serusak apapun yang terjadi di hidup kita dan keluarga kita dan bisnis kita dan semuanya. Papa tetap menunggu kita bertobat, kita balik, mentaati hukum-hukumnya. Serius, dengan cepat, detik ini kita mengaku dosa, detik ini kita bertobat, dan Papa melihat hati kita sungguh-sungguh tidak berbuat dosa lagi. Detik ini juga pemulihan dan pembaruan itu terjadi. Masih ingat perempuan di Yohanes pasal 8 yang ketangkap berbuat zina? Pagi-pagi dilemparkan ke depan Tuhan Yesus, kata itu dilemparkan oleh para imam. Lihat bagaimana Tuhan Yesus dijebak hari itu oleh imam-imam itu. Hei, kata Musa, orang kayak begini harus dihukum mati dengan dilempari batu. Terus menurut kamu gimana? Oh, itu jebakan. Kalau Tuhan Yesus berkata, ya lakukan seperti Musa suruh. Mereka akan berkata, katanya kamu datang dengan kasih. Salah. Kalau Tuhan Yesus berkata, bebaskan dia. Mereka berontak lagi. Kamu menyetujui orang berzina? Salah lagi. Maka itu Tuhan Yesus dengan hikmat kasih yang luar biasa. Siapa di antara kamu yang merasa tidak pernah berbuat dosa, lempari batu yang pertama untuk perempuan ini. Saudara ingat ya, kisah Yohanes 8 itu luar biasa. Yohanes menulis, akhirnya Tuhan Yesus dan perempuan itu mendengar langkah kaki orang. Satu persatu mereka meninggalkan tempat pengadilan jalanan itu. Saya berkata pengadilan jalanan loh. Sadis. Setelah agak lama
Mereka dua nggak dengar suara orang. Baru Tuhan Yesus mengangkat wajahnya. Hei perempuan, kemana mereka semua? Pergi guru. Nah ini firman yang menjanjikan kalau hari ini, sekarang bukan hari ini masih panjang sampai malam nanti. Sekarang saudara dan saya yang sadar kenapa hidupku kacau, kenapa hidupku hancur, kenapa rumah tanggaku berantakan, kenapa bisnisku kacau, kenapa sekolahku kacau. Apa saja yang terjadi kerusakan, kehancuran, kekacauan di hidup kita. Saudara, Papa tetap menyediakan janji kalau kita bertobat. Betul Lambas, ini anak saya ini. Betul, kasih Tuhan Yesus itu luar biasa. Detik ini Tuhan yang tahu hati kita. Kita bertobat sungguh-sungguh atau cuma di mulut. Maka itu begini kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Jadi kalau mereka tidak menghukum kamu, maka aku pun tidak akan menghukum kamu. Ronald Parinusa hebat, senang Papa kamu hadir. Terus begini permintaan Tuhan Yesus. Karena itu pergilah perempuan dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, ini yang diminta. Maka itu detik ini juga. Kalau ada di antara kita, berapa hari terakhir ini hidup ini kacau betul. Sedih, rasanya melihat ke depan, gelap, gak tahu mau bagaimana. Hari ini, detik ini, ketika Papa memeriksa dan menyelidiki hati kita, bahwa dia tahu kita bertobat sungguh-sungguh dan tidak melakukan dosa lagi. Ingat loh, yang tahu isi hati kita cuma diri kita sendiri dengan Tuhan. Gak ada orang ketiga, gak ada orang keempat yang tahu. Kita dengan Tuhan yang paling tahu hati kita. Kalau hari ini, detik ini, Papa melihat pertobatan hidup kita serius, maka pemulihan terjadi. Terima kasih. Roni Siombeng komen, kesempatan selalu ada setiap hari. Betul. Namun jika kita tidak mau bertobat dan berubah, maka masa lalu akan menjadi masa depan. Gak ada perubahan. Betul. Maka itu saudara penting sekali. Puji Tuhan. Dari Kanada, Calgary ikut juga. Jadi ini janji Papa kita supaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Ya. Masih di Yeremia pasal 2. Saya baca mulai ayat 1. Yeremia 2 ayat 1. Ya, agak panjang ini sampai ayat yang ke-6. Yeremia 2 mulai ayat 1. Oke, terima kasih. Langsung satu terjemahan aja. Karena ini panjang sampai ayat 6. Firman Yahweh datang kepadaku bunyinya. Yeremia, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Yahweh, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Wih, keren ya, kayak orang pacaran. Ya. Saya ulangi ayat 2 ini. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Cinta mula-mula, cinta pertama. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun? Di negeri yang tiada tetaburannya, artinya gak ada pohon-pohonan, gak ada benih yang bisa tumbuh. Kalau ditanam gak ada. Terus semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka.
Demikianlah firman Yahweh. Oke, ayat 3. Ketika itu, ya lihat, ketika itu Israel kudus bagi Yahweh. Luar biasa. Ketika itu Israel kudus bagi Yahweh. Ayat 3. Mana ayat 3? Ya. Sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya. Oh, itu kepotong tadi ya. Baik, sekarang ayat 4. Ya, terima kasih. Maaf, ayat 4. Dengarlah firman Yahweh, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Yahweh, ayat 5. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku? Sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Nah, diulangi lagi. Ayat 6, ayat 8 sama. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Yahweh yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Enggak tanya lagi. Saudara perhatikan. Ketika kita harus menderita hukuman-hukuman karena kesalahan kita sendiri, sampai rumah tangga kacau, hidup tidak sehat, hati penuh dendam dan kemarahan dan sejenisnya, karena kita tidak kembali kepada Bapa di sorga. Karena kita tidak kembali menikmati Tuhan, merasa membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Ini luar biasa. Jadi kalau Tuhan itu berbicara kepada kita, dia cuma minta satu, nurut, taat. Terus terang loh saudara, kalau agama-agama yang lain, waduh, Tuhan mereka itu kalau minta kepada umatnya nggak tanggung-tanggung. Maaf saya berkata, Tuhan di agama apa saja, kalau minta umatnya supaya Tuhan yang memberkati mereka, ini permintaannya itu banyak sekali. Buat ritual ini, pakai binatang ini, pakai kertas ini, pakai kain ini, pakai bakar ini, pakai bunga ini, pakai mawar ini, pakai air itu, macam-macam. Maaf lagi sekali. Tapi Papa kita nggak pernah menyuruh kita membuat sebuah ritual. Tahu kata ritual ya? Aktivitas keagamaan. Doa jam 3 pagi, 7 kali ngadap kanan, 7 kali ngadap depan, 7 kali ngadap belakang. Maaf, saya cuma istilah. Enggak. Harus pakai cuci dulu ini, pakai baju warna ini, mesti begini, mesti begitu, siapkan ini, siapkan itu. Papa kita enggak pernah minta yang macam-macam. Bahkan duit kita pun dia enggak pernah minta. Maaf saya berkata. Yang suka minta duit itu pendeta yang mata duitan, terus khotbahnya perpuluhan melulu. Maaf, Tuhan gak pernah minta duit kita. Catat itu baik-baik. Betul, ada komen dari Pak Rigi. Rajin melayani, belum jaminan hidup bersama Bapa. Betul. Maka itu Papa kita cuma minta satu, nurut, sudah. Nggak pakai ritual ini, ritual itu, jengking sana, nungging sini. Enggak. Nurut. Harusnya kan lebih mudah. Kalau dibanding dengan Tuhan di agama-agama lain.
yang persyaratan ritualnya luar biasa. Betul. Ada yang komen di Facebook mengingatkan ayat ini terulang 2 kali, yaitu ayat 6 dan ayat 8. Berarti apakah benar-benar umat ini meninggalkan Tuhannya sehingga kesalahannya sangat fatal? Enggak usah bilang umat ini, kita juga sering begitu. Kita ini sering meninggalkan Tuhan. Maka itu tadi di ayat 8. Kalau 3 kelompok ini pemimpin, tapi yang di tengah-tengah itu umat. Walaupun melakukan hukum, tapi tidak mengenal Tuhan. Wih, menakutkan sekali. Melakukan hukum, melayani, aktif, tapi nggak kenal. Kan celaka, saudara. Nunut, manut. Nah, ini orang Manado bisa berkata nunut, manut. Ibu Lasuk. Jadi, lagi sekali, saudara. Tuhan kita itu beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan kita nggak minta ritual. Bangun pagi, ambil air 2 gelas. Maaf. Lalu cuci ini, cuci itu. Pakai baju warna ini, baju warna itu. Mesti bawa ini, mesti bawa itu. Enggak. Bahkan uang pun tidak dia minta. Maaf ya saudara. Uang nggak pernah Tuhan minta. Dia punya semuanya. Lagi sekali. Papa kita tidak pernah minta. Kita melakukan ini, melakukan itu. Untuk dapat ini, dapat itu. Tidak. Papa kita hanya minta satu. Nurut. Taat. Ya sudah. Lakukan itu. Ya Setiawan, Papa minta kita taat. Gak macam-macam. Betul Leo. Harus taat. Terus taat. Terhadap apa yang Papa inginkan. Luar biasa. Komen di Facebook, celaka sekali. Hamba Tuhan yang tiap hari bergumul dengan firman Tuhan, tapi tersesat. Bagaimana dengan umatnya? Bisa tersesat dalam gereja. Betul. Tidak sedikit umat Tuhan tersesat di dalam gereja. Tuhan Yesus tolong kami. Ini komen di Facebook. Bayangkan saudara. Di Yeremia 2 ayat 8 tadi. Imam. Ya nabi. Gembala. Ngaco semua. Wih ngeri sekali. Ya jangan lupa itu. Enggak bertanya. Bagaimana Tuhan? Kami harus apa? Oh Tuhan Yesus luar biasa. Ini dia. Kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka Tuhan akan dahsyat. Ada komen di Facebook, saya akan baca. Agak panjang ini. Seorang hamba Tuhan itu harus memiliki hati seorang hamba. Bekerja melayani. Pekerjaan Tuhan itu harus tanpa pamrih. Artinya kita bekerja melayani pekerjaan Tuhan itu harus benar-benar tulus. Dan jangan pilih-pilih tempat. Mana tadi? Jika mau melayani, artinya jangan lihat gereja besar. Banyaknya jemaat baru datang dengan penuh semangat. Kita mau melayani. Sedangkan kalau gereja kecil dan sedikit jemaatnya kita akan melayani. Hati-hati jangan sampai kita disebut bukan hamba Tuhan. Melainkan hamba uang. Aduh celaka. Tapi ingat bukan berarti kita nggak butuh uang. Dan seterusnya. Puji Tuhan. Jelasnya. Maka itu harus terjadi. Papa di IG ada komen. Papa nggak minta uang kita. Dia punya semuanya. Dia jual 1 bintang aja. Nggak ada yang bisa beli. Keren juga kamu. Ya. Jadi ayo kita memperhatikan kebenaran ini. Untuk hidup serius. Dengan Papa di surga. Mentaati hukum-hukumnya. Karena itu yang dia suka. Yeremia 9. Ayat 23 dan 24. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Nah ini saya minta berapa terjemahan. Udah Yeremia 9 ayat 23
yang 5 terjemahan itu, Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Yahweh. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. AYT. Beginilah firman Yahweh. Janganlah orang bijaksana membanggakan diri karena hikmatnya. Janganlah orang kuat, ya, mana tadi? Janganlah orang kuat membanggakan diri karena kekuatannya. Janganlah orang kaya membanggakan diri karena kekayaannya. BIS. Yahweh berkata, orang arif tak boleh bangga karena kebijaksanaannya. Orang kuat karena kekuatannya. Dan orang kaya karena kekayaannya. Lalu apa yang Tuhan cari? Ayat 24. Berapa terjemahan? Ini ada terjemahan bahasa Jawa dari Pak Setiawan. Pangandikane pangeran, wong wasis, itu orang yang bijaksana. Ojo ngumumake kawicaksanaane. Lan wong roso, ojo gemunggung ngumukake karosane. Utawa wong sugih, ojo ngendhalekake kesugiane. Terima kasih Setiawan untuk itu. 24. Nah, ini yang Tuhan cari. Ya. Tetapi siapa yang mau bermegah, yang mau, bukan sombong ya, yang mau bermegah, bermegahlah karena yang berikut. 1, bahwa ia, yaitu kita, memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh. 2, yang menunjukkan kasih setia. 3, keadilan. Dan 4, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Yahweh. AYT. Akan tetapi biarlah orang yang berbangga akan hal ini, bahwa dia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sebab dalam hal-hal itulah aku senang. Firman Yahweh. BIS. Siapa yang mau berbangga tentang sesuatu, haruslah berbangga bahwa ia mengenal dan mengerti aku, bahwa ia tahu aku mengasihi untuk selama-lamanya, dan aku menegakkan hukum serta keadilan di dunia. Semuanya itu menyenangkan hatiku. Aku Yahweh yang mengatakan itu. Ya, udah tayangannya. Saya akan baca dari ruang chat di Zoom. Ya, Amplified Bible tadi. Dari Banjarmasin. Thus says the Lord, let not the one who is wise and skillful boast in his insight. Let not the one who is mighty and powerful boast in his strength. Let not the one who is rich boast in his temporal satisfaction and earthly abundance. But let the one who boast in this, that he understands and knows me and acknowledges me and honors me as God, and recognizes without any doubt that I am the Lord who practices loving kindness, justice, and righteousness on the earth. For in these things I delight, says the Lord. Saudara, jadi mulai hari ini, kalau kita mau bangga, biarlah bangga karena kita melakukan kehendak Tuhan. Terjemahan BM, ya, ayat 24 saja. Jika sesiapa hendak berbangga, dia harus berbangga karena dia mengenal dan memahami aku, dan bahwa akulah Yahweh yang mengasihi orang selama-lamanya, dan aku melakukan yang adil dan benar. Semua itu menyenangkan hatiku. Aku
Yahweh telah berfirman, Evaya, biarlah mereka yang bermegah hanya karena hal ini, bahwa mereka benar-benar mengenal aku dan mengerti bahwa aku adalah Yahweh yang adil dan benar, yang selalu menyatakan kasih setia. Karena itulah sifat-sifat yang kusukai. Demikianlah firman Yahweh. Luar biasa. Ada yang berdoa di Facebook, ajar aku ya Bapa, supaya memiliki hati yang taat dan setia lewat kehidupan sehari-hari. Tuhan mendengar doa itu. Karena gak minta yang macam-macam, hanya minta untuk taat dalam hidup sehari-hari. Nah saudara, sekarang kita tahu. Bagi yang sering nyanyi gini, menyenangkanmu, senangkanmu. Nah, menurut Yeremia 9 ayat 24, lagi sekali, menurut Yeremia 9 ayat 24, itu yang disukai Bapa di surga. Satu, berusaha memahami dan mengenal Bapa. Usahakan. Itu menyenangkan dia. Dua, lakukan kasih setia. Lakukan keadilan. Lakukan kebenaran di bumi. Jadi kalau saudara dan saya melihat ada orang-orang diperlakukan tidak adil, itu tugas kita menyelamatkan orang itu. Kalau ada orang-orang mengalami penderitaan, itulah tugas kita yang tahu dan melihat orang yang menderita itu. Kita harus angkat mereka. Puji Tuhan. Horas Boru Panjaitan. Ya, senang sekali Bapak Elizabeth. Semalam ini anak saya itu karena berapa hari yang lalu divonis, ya waktu tes dia positif corona. Tadi malam dia sempat ketakutan. Lalu saya sharing dengan dia. Puji Tuhan, hari ini hadir untuk belajar firman Tuhan. Hebat. Elizabeth, percaya anakmu juga jadi transfusi dengan darah Yesus. Terjadi kesembuhan itu. Jadi ini yang Tuhan suka. Sungguh, tulis Yeremia 9:24, semua itu kusukai. Terima kasih kalau saudara bisa melakukan itu. Komen lagi. Apakah orang yang hidupnya membaca firman Tuhan 5 pasal tiap hari, berdoa 2 jam sehari, dan yang lain-lain berarti dia sudah mengenal Bapa? Belum. Nah, ini pertanyaan bagus. Ya, supaya kita semuanya sadar. Saya baca lagi ya, pertanyaan ini di Facebook. Apakah orang yang hidupnya membaca firman Tuhan 5 pasal tiap hari, berdoa 2 jam sehari, dan yang lain-lain berarti dia sudah mengenal Bapa? Belum. Maka itu Yeremia 9:24 itu ukurannya. Bahwa kalau kita dikatakan sudah mengenal Bapa, berarti kita melakukan keadilan, menyatakan kasih karunia dan kebenaran untuk orang-orang di sekitar kita yang diperlakukan tidak adil. Dan kita menjadi wakil Tuhan untuk mereka. Itu yang dikatakan mengenal Bapa. Maka itu saya ulangi lagi saudara, di dalam hidup kekristenan kita tidak ada tuntutan secuil pun, tahu kata secuil? Yang Bapa nuntut kita melakukan ritual, tidak ada. Yang Bapa tuntut hanya melakukan, berusaha mengenal, memahami Bapa. Lalu kita menyatakan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi untuk orang-orang di sekitar kita. Ini yang Tuhan ingin kita lakukan. Maaf, saya cuma saksi. Saya tinggal di apartemen yang anak saya kerja
dan perusahaan meminjamkan. Nah ini karena apartemen, jadi ada security. Sehari ganti 2 shift. Nah karena saya berapa hari di sini, jadi saya kenal mereka. Saudara, saya membiasakan diri hampir tiap hari lah. Enggak tiap hari. Saya kalau pas keluar kemana, melihat ada roti atau nasi atau apa yang Tuhan gerakkan, saya beli. Saya bagi untuk mereka. Oh, mereka senang sekali. Kalau mereka yang tugas malam, kadang-kadang saya beri mereka kopi atau Milo. Karena mereka malam, dari jam 8 malam sampai 8 pagi. Nah, masa pandemik begini, maaf saya cuma cerita ya. Roh Kudus gerakkan saya. Saya berikan mereka vitamin-vitamin. Nah, inilah menyatakan keadilan, kebenaran, kasih setia kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang Papa rindukan atas kita. Jadi kita harus tahu ini. Oh, ada yang komen di Facebook. Seperti Pak Daniel ini pasti sulit bagi orang pelit dan medit. Gak apa-apa, kita belajar untuk melakukan. Betul Mike, dunia membutuhkan perbuatan dan tindakan nyata dalam kasih Tuhan. Bukan ritual agama. Tidak. Jadi sekarang kita tahu apa yang Papa rindukan untuk kita lakukan buat orang-orang di sekitar kita. Jelas ya saudara? Maka itu yang ingin menyenangkan Tuhan. Lihat Yeremia 9 ayat 24 khususnya. Sungguh semua itu kusukai, kata Tuhan. Ya sudah, lakukan saja apa yang Tuhan sukai dalam hidup kita. Serius. Inilah kebenaran yang luar biasa. Hari Sabtu nanti tanggal 13. Saya cuma saksi. Salah seorang anak kami, dia pelayanan anak-anak. Hebat Tuhan pakai. Dia orang dari Minahasa. Dia lahir di sana. Saya ketemu dia berapa tahun yang lalu, waktu dia masih kuliah di Bandung. Akhirnya Tuhan selamatkan, pulihkan hidupnya. Dia manggil saya papa, manggil istri saya mama. Nah nanti tanggal 13 ini dia lamaran. Dapat orang Jawa di Solo. Iya, karena orang tuanya jauh di Sulawesi Utara, nggak bisa datang. Nah, saya datang mewakili orang tua untuk melamar dia ke Solo. Karena Sabtu malam dan Minggu pagi saya ada pelayanan, jadi kami berunding. Lamarannya jam 10 pagi. Saya akan berangkat dari Jakarta pagi, tiba di Solo, lalu sore balik lagi ke Jakarta. Demi satu anak ini. Saudara, ini yang kita harus buat untuk orang-orang yang perlu keadilan, kebenaran, kasih setia dari Tuhan untuk kita, lewat kita. Jadi kita lakukan itu demi kemuliaan Tuhan. Oke, bagian terakhir untuk kita menjadi pelaku firman supaya bumi ini segera penuh dengan kemuliaannya. Kalau bumi penuh kemuliaannya, Tuhan Yesus cepat datang. Betul? Ada komen lagi di Facebook, setuju saya ini. Dunia tidak membutuhkan nyanyian pujian melalui liturgi. Ini waktunya pujian dan penyembahan harus diekspresikan melalui tindakan nyata. Setuju? Wow, ini kemenakan saya. Dia nulis, it is not enough to agree to the good news of God. Nggak cukup hanya menyetujui tentang Injil, kabar baik Tuhan. We need
to put our love and our faith in action. Ya, dia berkata, kita perlu menyatakan kasih dan iman kita in action, dalam satu tindakan. It is not enough to just talk about doing something or blessing others. We need to go out and do it. Dia berkata, enggak cukup hanya berbicara tentang buat sesuatu atau memberkati yang lain, hanya merencana. Tapi kita perlu pergi keluar dan melakukan itu. Thank you so much, Didi. Weh, luar biasa. Iya, bagus. Demi satu anak, saya rela meluangkan waktu. Apalagi untuk saudara kita yang di lapas. Tuhan memberkati kita semua dan diberikan kekuatan kesehatan. Ini yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Ayat terakhir, karena ini yang Tuhan rindu untuk kita. Lukas 14 ayat 22. Lukas 14 ayat 22. Maka itu mari mulai hari ini saudara, semua kita menjadi pelaku firman. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat. Wah, ini keren saudara. Jadi waktu itu Tuhan Yesus membuat pesta, tapi yang diundang menolak. Coba ayat 21 dulu. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan. 1, 2, lorong kota. 3, dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. 4 kelompok ini bawa. Saudara, marah tuan rumah ini. Nah, baru ayat 22 yang mengatakan sudah dilaksanakan, tapi ternyata masih ada tempat. Lihat ayat 23. Ya, ayat 23 sekarang. Weh, puji Tuhan, dari Los Angeles ada yang komen, terima kasih Utomo Lukman. Banyak orang Kristen yang pilih-pilih pelayanan menurut kesukaannya, bukan menurut kemauan Tuhan. Betul. Ayat 23. Nah, ini tugas kita. Harus. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Saudara, saya terharu kalau membaca firman ini. Lukas 14:23. Lalu kata Tuhan itu kepadanya, kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan. Oh Tuhan Yesus, kami mau melakukan ini. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Bayangkan, ayat Tuhan itu berkata kepada pelayannya, pergilah ke jalan-jalan raya dan setiap gang, ajaklah orang-orang di sana untuk datang kemari supaya rumahku menjadi penuh. BIS. Lalu Tuhan itu berkata, pergilah ke jalan-jalan raya dan lorong-lorong di luar kota, dan desaklah orang-orang datang supaya rumah saya penuh. Wih, Tuhan, mengharukan sekali. Dari kota Brisbane, Australia, ada komen. A movement of God is happening upon the earth today. Gerakan kuasa Tuhan sedang terjadi di muka bumi hari-hari ini. He is bringing people from religion to relationship. Tuhan, gerakan Tuhan itu membawa orang-orang
untuk keluar dari sistem agamawi, masuk dalam sistem keluarga, relationship. It starts from you and me. Dan itu harus dimulai dari diri saudara dan diri saya. Claudia, we agree 100% what you said. Saudara, ini yang kita harus perhatikan. Rumahku harus penuh. Ajak orang-orang untuk datang. Bukan dikristenkan. Maaf, bukan memenuhi gedung gereja. Sekarang nggak boleh. Tapi bahwa orang-orang itu mengenal Papa dengan sungguh-sungguh. Luar biasa. Saudara, jadi ayo kita belajar hari ini. Menyenangkan hati Tuhan. Itu harus dengan tindakan yang nyata di hidup kita. Maka itu mulai hari ini ambillah keputusan. Bahwa semua kita mulai dari hati kita. Selalu merindukan Tuhan. Selalu membutuhkan Tuhan. Selalu rindu. Tuhan nyata. Apa-apa kita melibatkan Tuhan. Ada komen lagi di Facebook. Hapus semua status tentang cinta kepada manusia. Sekarang berstatus tentang cintaku kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada keselamatan. Amin. Saudara, jadi hari ini pilihan kita cuma satu. Libatkan Tuhan di hidup kita. Cek, periksa pelayanan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan apa-apa karena kita mengenal Dia. Karena kita taat kepada Papa. Kalau itu yang terjadi, gak ada yang salah dalam perjalanan iman kita dan hidup kita. Puji Tuhan, seorang di LP, simpan firman ini dan ambillah keputusan bahwa ini yang saudara lakukan setelah saudara bebas. Tuhan pasti menolong. Jangan sibuk yang lain-lain. Tapi utamakan menyiapkan hati untuk jadi wakil Tuhan. Selama saudara masih di dalam dan nanti setelah bebas. Begitu pula kita semua. Siap jadi wakil Tuhan. Siap nak, Bapak akan doakan kamu bersama istrimu untuk hidup dan hati penuh dengan bergantung pada Tuhan. Haleluya, hati penuh sukacita, ucapan syukur, ketaatan kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Milka, anak saya dari Nabiri. Kita menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati.